Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN dalam jabatan PPG Bet 1 periode tahun 2025. Pada hari ini Rabu 14 Mei 2025. Perkenalkan, nama saya ABD Syakur dengan NIM 25581200339, guru kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Nur Sibyan, Ambat, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan guru kelas 4 Bet 1 LPTK IAIN Bengkulu tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan pelaksanaan praktik untuk memenuhi uji kinerja dalam jabatan tahun 2025 dengan mengambil materi kalimat efektif dan non-efektif. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon bimbingan, masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini anak-anakku yang soleh dan solehah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu kembali, bisa menghadiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pelajaran dimulai, saya minta kepada ketua kelasnya untuk maju ke depan memimpin doa. Silakan. Ketua kelasnya siapa? Oh ya, silakan. Sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Doa selesai. Ya, terima kasih. Seterusnya kami atau Bapak akan melaksen siswa terlebih dahulu sebelum belajar dimulai. Dimulai dari Afidatul Asfiya, Ada. Anissa Fahina Kolbi, Ada. Dela Putri Ella. Ada. Ya, berarti yang tidak masuk pada pagi hari ini ada 2 siswa. Siswa tersebut karena sakit. Yang sakit itu doakan semua ya, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa bersama lagi dengan kita belajar di kelas 4 ini. Seterusnya, sebelum saya lanjutkan dan menerangkan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini,
terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu nasional. Kalian tahu lagu nasional? Silakan duduk kembali. Seperti biasa ya, supaya kalian lebih semangat lagi, lebih antusias lagi. Tepuk rukun Islam seperti biasa dan tepuk rukun iman. Ayo, silakan berdiri semua. Saya hitung dari hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Tepuk rukun iman. Percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat Allah. Percaya kepada utusan Allah. Percaya kepada kitab Allah. Percaya kepada hari kiamat. Percaya kepada qadar dan qadar. Satu lagi ya, satu lagi. Tepuk rukun Islam. Tepuk rukun Islam. Masih ingat tepuk rukun Islam? Masih. Ya, bagus. Sekali lagi, tepuk rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, naik haji kiamatku. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pelajaran yang kemarin masih ingat tidak? Masih. Bapak menerangkan tentang apa terkait dengan pelajaran yang kemarin? Tentang Raja Ampat. Bahwa di Raja Ampat itu ada di Papua. Ya, ada di mana? Papua. Ada di Provinsi Papua. Nah, di Raja Ampat itu yang kalian ingat ada apa saja? Ada bermacam terumbu karang yang indah. Ada bermacam terumbu karang yang indah. Lagi siapa yang ingat? Ya, Alia. Ada bermacam-macam biota darat. Ada bermacam-macam biota darat. Terus ada lagi yang masih ingat? Ada bermacam-macam pulau. Ada bermacam-macam pulau. Terus bagus jawabannya. Ayo. Kepulauan Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat. Terus Ada bermacam-macam biota laut. ada bermacam-macam biota Laut. Jawabannya benar semua ini. Bagus semua jawabannya. Berarti kalian pelajaran yang kemarin masih ingat semua bahwa pelajaran yang kemarin menerangkan tentang Raja Ampat. Nah, seterusnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yaitu tentang kalimat efektif dan non efektif. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan kalimat non efektif, efektif dan non efektif, maka saya akan memberikan materi lewat video. Maka dari itu nanti kalian bisa menyimak
bagaimana ciri-ciri kalimat efektif dan bagaimana kalimat efektif dan non efektif tersebut. Hai semua, jumpa lagi dengan Bu Zares. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami. Selain pengertian, kita juga harus tahu apa syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif ada 4. Yang pertama, harus sesuai IED. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat agar lawan bicara kita mudah memahami apa yang kita bicarakan atau apa yang kita tulis. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek dan pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Yang ketiga, tidak boros dan tidak bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele, supaya orang mudah mengerti apa yang kau ucapkan. Nomor 4, tidak ambigu. Di dalam KBBI, ambigu artinya bermakna ganda atau bermakna lebih dari satu, sehingga menimbulkan kerancuan atau multitafsir. Jika ingin kalimat kita tidak ambigu, maka kita harus memilih kata, tanda baca, intonasi dengan cara yang tepat atau benar. Kalau tadi kita membahas tentang syarat kalimat efektif, sekarang kita membahas ciri-ciri kalimat efektif. Kesepadanan struktur. Pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Yang pertama, minimal ada subjek dan predikat. Yang kedua, jangan ada preposisi di depan subjek. Contohnya ialah, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu, itu tidak efektif. Sedangkan efektifnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kita lanjut nomor 3, yaitu hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Contohnya ialah, dia yang pergi meninggalkan saya. Contoh yang barusan kita lihat adalah salah, karena di dalam contoh tersebut ada kata yang ini adalah konjungsi. Sudah dibahas tadi bahwa kita seharusnya berhati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat yang adalah konjungsi subordinatif atributif. Jadi seharusnya yang betul adalah Dia pergi meninggalkan saya. selanjutnya yang B, jangan ada subjek ganda. Contohnya ialah adik cemas sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat yang barusan kita dengar adalah contoh kalimat tidak efektif karena ada 2 subjek dalam satu kalimat. Sebaliknya, kata adik dikurangi menjadi 1 saja, sehingga yang itu adalah adik cemas sehingga tidak dapat masuk sekolah. Nah, karena tidak cukup dengan menonton video, menyaksikan video yang saya putar barusan, maka perlu saya jelaskan kembali terkait dengan kalimat efektif dan non efektif. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Bapak akan terangkan terkait dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah kebahasaan. Makanya di dalam pelajaran bahasa Indonesia ada yang namanya KBIM, ada yang namanya ilmu yang menerangkan tentang
kalimat efektif dan efektif di pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian jelas dan mudah dipahami sehingga dapat menyampaikan pesan atau informasi secara aktif kepada penerima. Karena ketika tidak menggunakan bahasa yang efektif, baik lewat lisan maupun lewat tulisan, maka tentunya membingungkan kepada para pembaca dan kepada para pendengar. Siapa pendengar itu? Orang yang mendengarkan yang berbicara di depan tersebut. Ngerti? Ngerti apa tidak? Ngerti. Kemudian sekarang adalah ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ciri-ciri kalimat efektif: 1. Mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. 2. Memiliki unsur kalimat setidaknya ada subjek dan predikat. Apa itu subjek? Subjek adalah nama orang, ya. Sedangkan predikat siapa? Siapa predikatnya? Predikat, ada yang tahu predikat? Ayo, sebelum saya lanjutkan, maka saya tunggu. Ayo. Pekerjaan. Maka memiliki unsur kalimat setidaknya ada 2 subjek dan predikat. Bagus jawaban Adel, bahwa predikat itu adalah pekerjaan. Terima kasih jawabannya. Yang ketiga adalah hemat kata dan tidak bertele-tele. Artinya tidak mutar-mutar bahasanya. Jadi kalimat efektif itu ciri-ciri yang ketiga adalah hemat kata dan tidak bertele-tele. Ciri-ciri yang keempat adalah pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Karena ketika menyampaikan kepada seseorang tidak menggunakan bahasa efektif, maka tentunya untuk mengartikan, menyimpulkan dari ucapan tersebut, dari bahasa tersebut, itu tidak mengerti. Sehingga pakailah bahasa yang efektif, efektif. Selanjutnya, ada pertanyaan dari video yang saya putar barusan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti kalian sudah bisa, sudah paham terkait dengan kalimat efektif dan non efektif. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah membaca, ya, membaca teks pentingnya air bagi tubuh kita. Pentingnya air bagi tubuh kita. Ini sangat berkesinambungan dengan pelajaran pada pagi hari ini. Silakan sekarang, karena kalian sudah memegang teksnya semua di buku bahasa Indonesia. Ini ada di buku bahasa Indonesia halaman 184. Silakan dibuka semua. Halaman 184, ya. 184. Ada? Ada.
sudah ketemu kan? Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas, Bapak akan membentuk kelompok terlebih dahulu supaya tugasnya itu dikerjakan kelompok. Nah, setelah itu nanti oleh Bapak akan memanggil salah satu dari 4 kelompok itu untuk mempresentasikan ke depan hasil pekerjaan kalian. Nah, tugas kalian hari ini adalah mencari kalimat efektif dan kalimat non efektif di dalam buku teks tersebut. Ya, nah silakan membentuk kelompok. Jadi 4 kelompok, silakan. Ya, beri. Ya, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Bapak akan menyampaikan kepada kalian atau memberi tugas kepada kalian untuk mempertanggungjawabkan hasil kelompok, tugas kelompoknya ke depan nanti ya, untuk presentasikan ke depan. Silakan kelompok mana? Kelompok 1 ya. Yo, coba kelompok 1 silakan ke depan. Kelompok 1 silakan ke depan. Kelompok 1 silakan ke depan. Supaya tidak silau ya, saya dibalik dulu gitu. Ya, silakan supaya agak rapat ya, agak rapat. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aqidatul Asfiya, ketua kelompok 1, akan mempresentasikan kalimat efektif dan non efektif dari teks ini. Pentingnya air bagi tubuh kita. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan hingga kondisi cuaca. Setelah kelompok 1 membaca teks tersebut, kelompok saya menemukan beberapa kalimat efektif dan non efektif. Tubuh manusia membutuhkan asupan air putih. Ini kalimat efektif. Sedangkan yang kalimat non efektif, selain karena besar tubuh manusia. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan kepada kelompok 1. Tidak ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Ya, itu hasil membaca, mencari kalimat efektif dan non efektif. Bapak akan menyimpulkan dari beberapa materi yang Bapak terangkan, yaitu terkait dengan kalimat efektif. Kalimat efektif yang Bapak terangkan adalah kesimpulannya, yaitu kalimat aktif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku dan juga disusun dengan tepat, jelas dan mudah dipahami, sehingga menyampaikan pesan atau informasi secara efektif kepada penerima. 1. Mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia.
memiliki unsur kalimat setidaknya ada subjek dan predikat. Ya, bagus. Hemat kata dan tidak bertele-tele. Bagus. Pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Tidak membingungkan. Ya. Dan untuk selanjutnya Bapak akan memberi tugas di rumah kalian, yaitu evaluasi pembelajaran terkait dengan kalimat efektif dan non-efektif. Silakan kerjakan di rumah kalian ya. Nih. Kerjakan satu-satu ini, kerjakan di rumah. Kerjakan di rumah ya. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Dan buatlah pertanyaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Sebutkan 2 contoh kalimat efektif. Dan kemudian yang terakhir adalah tujuan kalimat efektif. Kan kalian barusan sudah menjawab, ngerti kan? Iya. Ya. Sudah ngerti tidak? Iya. Tentunya bisa menjawab semua dan disetorkan kembali nanti di hari berikutnya. Nah, terkait dengan pelajaran berikutnya, yaitu tentang puisi. Di pertemuan berikutnya tentang puisi. Apa itu puisi dan bagaimana nanti cara mengekspresikan, membacanya. Cara membacanya puisi tentunya tidak sama dengan membaca cerita. Nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Pelajaran ini kita tutup dengan pembacaan doa. Nah, doa saya minta kepada Hafidhul Kelasiyah untuk memimpinnya sebagai ketua kelas. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Doa selesai. Ya. Sekian dari Bapak. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan selama proses belajar berlangsung ini barusan ya, mohon maaf yang tak terhingga. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.